Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terkait analisis sistem berbasis website atau aplikasi mobile e-commerce ya, yang sebelumnya telah kita buat terkait analisis sistem informasinya. Dan di sini kita akan menampilkan beberapa desain dari analisis aplikasi atau basis website e-commerce tersebut. Nah, adapun di sini saya menyiapkan 3 desain. Yang pertama ada flowchart diagram. Di desain flowchart diagram yang pertama ini dari POV user. Gimana seperti yang telah kita ketahui, aplikasi e-commerce yang banyak digunakan, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Shopify, Bukalapak, OLX, dan lain-lain. Jadi dalam POV user pasti kita akan menampilkan sebuah tampilan halaman dari Regis. Jika tampilan Regis di sini, ini untuk user yang baru ya. Jika sudah Regis pasti akan ditampilkan langsung halaman login gitu. Nah, jika kalian memilih ya, berarti langsung melakukan Regis, langsung verif, dan langsung bisa lanjut ke halaman login. Di halaman login langsung kalian bisa lanjut ke halaman dashboard. Nah, adapun tidak semua aplikasi seperti itu, dan mungkin banyak beberapa di antara aplikasi tersebut atau website tersebut yang bisa kita lihat secara langsung tanpa harus kita masuk sebagai akun user yang terregister atau yang terdaftar, atau biasa dinamakan dengan guest user atau sebagai user tamu, pengguna tamu gitu. Bisa langsung pada tampilan dashboard dan kita bisa melihat produk. Adapun jika kita lanjut pada pemesanan produk, user yang masih dalam mode tamu atau guest user langsung pindah halaman ke bagian Regis untuk memverifikasi akun tersebut gitu. Nah, adapun jika user ini jadi untuk memesan produk sebagaimana user yang sudah terdaftar, maka akan pindah ke halaman untuk mengkonfirmasi pesanan produk tersebut. Nah, adapun jika di bagian pemesanan produk user tidak jadi memesan, itu bisa kembali pada halaman produknya gitu. Mungkin kita bisa lihat studi kasusnya pada website yang telah saya siapkan. Di sini saya menggunakan atau mengambil dari sampel website Zalora ya. Nah, di sini kita ditampilkan pada tampilan langsung Zaloranya ya, dashboardnya. Adapun di sini ada login dan register pilihan. Nah, di sini kita bisa melihat produknya. Namun apabila kita untuk pemesanan produk, misalkan ya, oke. Nah, kita masukkan ke keranjang. Nah, ini akan langsung lewat ke halaman login. Nah, lanjut kita ke desain diagram yang kedua. Yang kedua ini merupakan diagram UCD atau use case diagram. Nah, dalam aplikasi e-commerce atau aplikasi basis website e-commerce ya sama, cuman dalam use case-nya ini terdapat beberapa entitas gitu, dimana ada guest account, register account, admin, dan sellernya. Pada guest account ini dia hanya bisa untuk regis, dashboard, dan melihat produk. Nah, seperti yang telah kita tadi coba ya. Sedangkan untuk akun yang sudah terregis, ya, dia bisa melihat transaksi, melihat riwayat transaksi, dan layanan bantuan. Nah, dalam POV admin, dari admin ini dia bisa melihat data user, data user, memonitoring atau mengawasi transaksi, dan mengatur daftar produk, dan menyelesaikan layanan bantuan itu. Nah, adapun dari seller juga dia bisa melihat transaksi pesan masuk dan keluar dari user pembeli atau konsumer, dan ini juga bisa menyelesaikan layanan bantuan seperti halnya
kita melakukan chat ke penjual toko itu. Adapun yang ketiga adalah diagram data flow, DFD ya, data flow diagram. Jadi e-commerce atau sistem yang basis aplikasi atau website di sini menampilkan adanya entitas dari user, admin, seller. Dari user ini bisa regis login, langsung masuk ke sistem, dan dia juga dari regis ini admin melakukan manajemen, yaitu verifikasi atau lain sebagainya. Nah, jika sudah, maka user bisa memesan produk, dan dari seller dia bisa mengatur produknya, menambah, menjual, menghapus dari produknya itu sendiri gitu. Seller pun itu di manajemen atau harus melakukan verifikasi sebelum akhirnya dia bisa menjual produknya gitu. Dan admin dapat mendapatkan laporan dari transaksi setiap user atau transaksi seller gitu ya. Nah, dari ketiga ini bisa melakukan layanan support. Adapun dari user bisa ke admin melalui customer service, begitu pula dengan seller. Dan user bisa melakukan chat secara langsung melalui fitur chat pada penjual atau marketplace yang dipilih. Mungkin jika kita coba dalam studi kasus yang saya siapkan ini, website Zalora, adapun saya pernah mendaftarkan atau meregister, jadi saya tinggal masuk saja. Kita bisa melakukan pemesanan gitu ya. Jadi masuk ke keranjang. Sudah dinilai 96. Checkout. Nah, di sini akan adanya konfirmasi pembayaran dan lain sebagainya. Nah, jika kita sudah melewati ini, kita klik bayar, dan ya pokoknya seperti ini ya, kita lewati saja pokoknya. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran dan pemilihan metode pembayarannya, langsung akan pembayaran berhasil dan menunggu produk dikemas oleh seller. Saya tulis tambahkan jawaban, nah teks. Oke, mungkin sekian dari penjelasan yang saya bisa sampaikan. Bila kurangnya ada yang salah, maafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.